A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cahaya hati Indonesia nyampe juga ke Bekasi. Alhamdulillah. Tepatnya kali ini kita hadir di Masjid Raya Kota Harapan Indah, Bekasi. Ibu gimana kabarnya, baik Bu? Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Saya harapkan juga pemirsa Ainus dimanapun saja berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Udah makan siang belum? Kok jawabnya lemes? Udah makan siang belum? Alhamdulillah, gitu dong, luar biasa. Nah, begitu juga dengan kita yang pada siang hari ini yang ada di rumah, dimanapun saja berada, berharap hari ini kita dapat keberkahan dan juga dapat ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita melalui program Cahaya Hati Indonesia. Dan hari ini sudah hadir guru-guru kita istimewa sekali ya, karena di kesempatan kali ini hadir bersama kita Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang ukhuwah dan dakwah Kiai Haji Khalil Nafis PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Kiai ya. Alhamdulillah. Kalau ngelihat Kiai kata ibu-ibu udah gak asing lagi, muncul terus di TV katanya Kiai. Memang bukan orang asing kok. Iya. Baik Kiai, Kiai makasih sudah meluangkan waktunya Kiai untuk hadir di sini. Dan di samping Kiai Khalil Nafis hadir juga bersama kita Al-Mukarram Kiai Rohim Kiai Haji Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Kiai sudah hadir. Dan berikutnya di samping Kiai Haji Abdullah hadir guru kita Al-Mukarram, biasanya disebut sebagai Ustadz atau Kiai Blangkon ini, yaitu Ustadz Rohim Hadi Anwar, Blangkon Loreng ya, istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini angkatan laut yang ada di darat Bu. Makasih banyak Kiai sudah hadir di sini. Sami-sami. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, tema yang kita angkat selalu yang dekat dengan keseharian atau juga yang viral. Nah kali ini kita akan bicara mengenai sesuatu yang pasti kita alami. Ya, apa itu? Ini dia. Kematian bisa datang kapan dan di mana saja. Tak ada seorang pun dari kita yang bisa mengetahui kapan waktunya, karena semua menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun, masih banyak orang yang lalai memanfaatkan waktu di dunia, sehingga ketika meninggal, ia tak membawa amalan cukup untuk menghadap Sang Pencipta. Saat sudah meninggal, jenazah kita pun akan diantarkan untuk dikebumikan. Lalu, apakah pahala dari orang pengantar jenazah? Ya, kalau orang meninggal dunia sudah jadi kewajiban kita ya untuk memandikan, menyolatkan dan menguburkan. Nah, bicara mengenai ini yang sudah viral atau sedang viral, silakan mungkin ada yang curhat atau punya pengalaman mengenai ini. Silakan Ibu. Ya, namanya dan pengalamannya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana dari Majelis Ta'lim Al-Kausar. Mohon izin para guru. Mungkin saya pernah berpengalaman bermimpi. Ketika itu mimpi saya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Nah di situ jasad saya sudah terbujur, tapi roh saya ada di sekitar situ. Dan keluarga saya tidak bisa melihat saya pun memanggil tidak bisa mendengar saya. Ketika saya disolatkan dan ketika ingin dikuburkan saya berteriak, saya memohon untuk tidak dimasukkan ke dalam liang lahat itu. Tapi ketika di dalam liang lahat, ditutuplah itu liang lahat saya, baru saya tersadar bangun dari tidur. Yang jadi pertanyaan saya, mohon maaf guru, apakah tanda dari mimpi saya itu?
Sampai saat ini saya sangat merinding ketika mimpi itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang pasti meninggal ya Bu ya. Tapi tanda-tandanya kadangkala dari ngeliat kejadian atau kadangkala dalam mimpi. Nah untuk itu silakan. Mungkin para guru bisa menjawab. Kiai Khalil, fadhal. Biasanya kalau saya mimpi meninggal itu karena mau tidur kekenyangan. Iya, iya, iya. Iya, kalau makan terlalu kenyang tuh pas mimpinya mimpi mati. Karena tidurnya kayak orang mati biasanya. Oh ya Allah, iya, iya. Tapi sebenarnya bisa kita ambil pelajaran. Mungkin kita lalai soal kematian. Mungkin kita merasa hidup selamanya. Kemudian diingatkan dengan kematian itu bagaikan ya peringatan dari Allah. Mau'idhah, nasihat bagi kita. Kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Jadi kalau itu sampai termiang-miang sampai sekarang malah bagus. Berarti nasihat itu masuk. Karena mau berbuat yang buruk, kita ingat nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mau kita ini serakah terhadap harta, mungkin mau beli perhiasan yang mewah-mewah, mahal, atau mungkin memaksakan diri dengan harta. Kita ingat hidup ini enggak selamanya dan hidup ini akan diminta pertanggungjawaban. Nah dengan ingat mati saya pikir itu adalah nasihat yang paling baik. Kalau mati beneran belum sempat taubat kan berarti kita nggak diberi kesempatan oleh Allah. Maka kalau hanya mimpi kemudian menjadi nasihat bagi kita, jadi mau itu bagi kita. Saya pikir lebih mendalam, lebih kata orang Jawa lebih bertumancep ya, lebih menusuk pada diri kita daripada ceramah begini. Mungkin hanya sambil ketawa-ketawa, tapi ketika merasa dalam pengalaman, merasa dalam sesuatu yang kita alami sendiri itu akan lebih memberikan bekas pada kita untuk bahwa di dunia itu ma qaddamu wa asyarahum. Ya apa yang bisa kita persembahkan di dalam hidup ini sebagai legacy kita, kemudian apa yang bisa kita bawa bekal kita kepada Allah. Hidup kita kan hanya sebentar. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau yang sekarang udah umur 60 ya mungkin sebentar lagi. Bahkan sekarang lagi musim orang umurnya itu 40 tahun. Jadi yang 39 insya Allah tahun depan. Kan gak apa-apa kita. Kenapa kita ketawa, senang kan ya. Benar. Karena ibu pengen masuk surga. Pengen. Bapak pengen masuk surga. Mau. Bisa nggak masuk surga tanpa mati dulu? Nggak bisa. Nah ini kan kadang-kadang kita pengen masuk surga tapi nggak mau mati kan. Iya. Jadi sebenarnya bagi orang mukmin, bagi pejuang kematian itu rohatun. Kematian itu adalah istirahat. Bagi kita mungkin yang banyak bergelimang harta, berpesta-pesta itu kematian itu adalah pertanggungjawaban. Tapi bagi pejuang istirahat, menikmati dari hasil perjuangan itu. Tapi kita jangan minta mati. Cukup yang ditentukan oleh Allah, kemudian kita berbuat sebaik-baiknya untuk bekal kematian menghadap Allah. Kemudian ada legacy yang bisa kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Kiai. Silakan Kiai Abdullah, silakan. Baik, saya melihat tadi seperti apa yang dipaparkan oleh Ibu bahwa ada bermimpi di sana. Sesungguhnya memang dalam dunia Islam itu kita tahu bahwa mimpi adalah bagian dari kenabian. Dan ketika orang itu bermimpi tentu dilatar belakangi oleh proses sebelumnya ya. Dan saya melihat kalau seseorang itu bermimpi pada hakikatnya adalah ada rawan yang saat itu memang sedang pergi meninggalkan dirinya. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya ruh, ada yang namanya rawan. Rawan itu dia bertempat di sini Bu. Waktu kita masih anak-anak itu yang suka berdenyut itu. Apa namanya itu? Ubun-ubun apa embun-bunan itu? Kalau orang Betawi bilang tuh embun-bunan ya. Ketika rawan ini pergi, maka terjadi proses mimpi. Proses tidur dulu. Rawan itu pergi, terjadi proses tidur. Dengan siapa rawan ini bertemu, itulah yang kemudian dikatakan proses mimpi. Kadang-kadang kita bermimpi, 2 hari kemudian kita mengatakan, loh ini seperti mimpi saya kemarin 2 hari yang lalu.
Itu artinya rawan kita memang sudah menembus ke alam sana. Dia memang tidak terbatasi oleh waktu, sehingga dia bisa masuk ke alam sekarang, maksudnya alam lalu, alam kini, dan alam yang akan datang, masa yang akan datang. Dan ketika terjadi proses mimpi, apalagi tadi yang sudah dialami oleh ibu, seperti itu keadaannya, berarti pada saat itu sedang terjadi proses perginya rohan ibu. Sehingga terjadilah proses mimpi dan ibu saat itu kebetulan bermimpi seperti orang yang sudah meninggal dunia. Pelajaran yang bisa kita ambil tentu begitu banyak ya dari proses ini. Karena siapapun yang bermimpi, ketika mimpi itu memang datangnya dari Allah, yang disampaikan melalui proses ikhtiar manusia, yakni kemudian malaikat menyampaikan mimpi itu, maka sebangun kita dari tidur tentu kita mengucapkan alhamdulillah kalau memang itu adalah ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Tapi ada juga mimpi yang palsu ya. Mimpi yang palsu itu tentu ketika kita bermimpi dan ternyata itu hanyalah kembang tidur belaka. Dan bermimpi tentang kematian kemudian kita jangan mengikuti apa yang dianggap oleh orang kebanyakan ya. Katanya kalau bermimpi gigi copot nanti ada yang meninggal keluarganya dan lain sebagainya. Hal semacam itu bisa jadi memang mungkin keyakinan orang-orang kita yang terdahulu. Nah dari proses mimpi yang ibu alami tadi, betul saya sepakat lagi tadi dengan apa yang disampaikan oleh guru kita, bahwa itu semuanya adalah kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran bahwa semua kita akan mati dan semua kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati, bisa jadi hari ini, besok, bisa jadi saya duluan, Bapak Ibu belakangan, atau bisa jadi saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Kita nggak tahu semuanya. Sama aja ya. Baik, terima kasih banyak Kiai. Silakan Kiai Rohim Hadi Anwar. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para alim, para ulama ingkang tansah kula muliakan, Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, atas tadi pertanyaan tentang mimpi mati berkaitan dengan mati, Rasulullah SAW ngendikaaken al-maut tuhfatul mu'min. Kematian itu adalah hidangan bagi orang iman. Al-maut tamamun ni'mah. Kematian itu adalah kenikmatan yang paling sempurna bagi orang iman. Lu kok iso ngono Ustadz? Kok bisa begitu Ustadz? Nggih. Sebab nopo ingkang dipun arep-arepaken tiyang mukmin menika mati secara husnul khotimah. Dan kenikmatan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu dimulai apa yang disebutkan oleh Kiai Khalil tadi, bahwa awal adalah dengan kematian. Lah mungkin ibu sudah diberikan satu mimpi itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ben panjenengan ngeraosaken. Ngeraosaken itu merasakan bahwa satu saat aku akan seperti ini loh. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika seseorang, orang iman yang meninggal dunia itu, dari ciri-cirinya itu sudah kelihatan. Kalau orang iman ketika meninggal dunia, pasti kalau cewek yang awalnya kurang cantik akan lebih cantik. Duh kok bisa begitu? Karena ketika orang iman akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah diberikan satu penggambaran surga. Kados panjenengan sami, ibu-ibu nek diwenehi gambaran tentang inten jemerut. Ngertos inten jemerut nggih? Intan empas permata dialing-aling nonton ngarep sampean. Sampean kan pengen jupuk mawon. Pengen ngambil saja. Betul apa betul? Betul. Artinya ada kesenangan. Sehingga tidak ada yang disebut dengan bantah-bantahan dengan malaikat. Wis metu ngoten mawon rohnya. Sehingga dengan senyumnya itu orang iman kalau meninggal dunia kelihatan lebih. Kalau cewek lebih cantik, kalau cowok lebih handsome, lebih tampan. Walaupun sakjane asline nggih mboten ya elek saja nih, tapi ketika meninggal dunia itu kok agak amanis begitu. Tapi senyumnya bukan senyum kayak orang senyum bagaimana begitu. Nanti modene melayu nih senyum
Mudinnya nanti lari kalau tersenyum. Ngeten nggih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kaitan dengan apa yang tadi ada pertanyaan. Bahwa memang demikianlah Allah memberikan satu intuisi ya. Sehingga bagi ibu yang pernah mengalami semacam itu saged siap-siap menyiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang harus dipersiapkan di makbaroh dan nanti di hadapan Allah di akhirat sana. Insya Allah demikian. Terima kasih banyak Kiai Blangkon Loreng, Kiai Rohimadi Anwar, dan terima kasih banyak Kiai Khalil, Kiai Abidullah Abdullah. Nanti kita akan lanjut lagi ya, habis ini kita akan bahas mengenai kematian. Semua orang tahu bahwa kita akan menghadapi kematian. Tapi jadi pertanyaannya, sudah siap belum menghadapinya? Apakah kita sudah punya bekal untuk kita bawa pulang nanti ke sana? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal Ayana, Ita Ghanani, Wal Hawana Dana, Wal Hawana Dana, Wal Hawana Dana, ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Kita sudah menyimak ayat suci Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8. Dan langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Silahkan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, ayat yang dibaca tadi ayat soal kematian. Kalau disambung dari ayat sebelumnya, itu bercerita tentang orang-orang Yahudi yang merasa dirinya di dalam jalan yang benar dan Nabi Muhammad itu yang ada pada jalan kesesatan. Kemudian ditantang di dalam ayat ini, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Dia akan minta mati aja, nanti kematian itulah yang akan menghakimi mana yang benar, mana yang salah, mana yang jalan yang lurus, mana yang jalan itu bengkok, mana kesesatan. Kemudian disebutkan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Kul katakanlah ya Nabi Muhammad, innal mauta, orang Yahudi pasti malas mati. Enggak mau. Jadi tidak suka. Mungkin di antara kita banyak yang tidak mau kematian. Ya. Seakan-akan kematian itu momok yang menakutkan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, tafirru farra itu lari. Kita ingin lari dari kematian.
di tempat lari ternyata kita mendapatkan kematian. Kadang-kadang ada teman yang lalu itu paling takut naik pesawat. Karena kalau naik pesawat takut jatuh, takut mati. Sekali-sekalinya naik pesawat itu jatuh. Kalau Allah mau menakdirkan itu. Mari disebut innal mautal ladzi tafirruna, sesungguhnya mati tafirruna yang kau lari minhu dari kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya akan menemuin kalian. Jadi kita akan menemukan kematian. Kullu nafsin halikun illa wajh. Semua kita akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah mati. Jadi kita pasti mati. Kan belum ada sejarahnya sampai sekarang ada orang yang hidup selamanya. Enggak ada. Semuanya pasti mati. Terbukti ada fakta, bukan hanya sekedar ini firman Allah, tapi kita sudah juga melihat. Jadi iman karena kita sudah hakul yakin. Ya, jadi kan ada ainul yakin. Mungkin kita hanya dengar-dengar teori saja, tapi ini hakul yakin. Saya sudah melihat dengan langsung kematian-kematian. Fa innahu mulaqikum. Ingat summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah yang Maha tahu tentang yang gaib dan tahu yang jelas. Nanti kita akan diperlihatkan kepada kita apa yang kita lakukan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Fayunabbi akan dikabarkan oleh Allah. Apa yang kita lakukan itu akan dikabarkan kepada kita. Bisa saja dikabarkan nanti diampuni oleh Allah dosa-dosa kita sehingga kita enggak punya dosa. Bisa juga dikabarkan dan tidak diampuni, berarti kita harus ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Kebaikan keburukan itu ditimbang, kalau keburukannya lebih banyak enggak diampuni, dicuci dulu di neraka. Setelah habis itu baru masuk ke surga. Kalau kita punya iman. Kalau enggak punya iman, na'udzubillah min dzalik, kita su'ul khotimah, udah baik hidup kita, ibadah terus menerus, terus kita mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin tahajud enggak pernah berhenti, tapi na'udzubillah su'ul khatimah, wafatnya enggak membawa iman, hilang semua kebaikan itu. Tapi sedosa apapun yang kita lakukan, tapi matinya bawa iman, akhirnya kita akan masuk surga. Dan mungkin juga kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi kita akan dibalas oleh Allah apa yang kita laksanakan. Kalau Allah kebaikan itu yang Allah berikan pada kita dan kita juga diberikan petunjuk oleh Allah, pasti oleh Allah dibalas kebaikan. Tapi keburukannya mungkin tidak dibalas tapi diampuni oleh Allah. Jadi tidak pernah ada kebaikan sekecil dzarratin misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kita akan melihatnya dan Allah akan membalasnya kebaikan. Tapi keburukan segede gunung pun Allah bisa ampuni itu. Tadi bertanya tentang bagaimana Pak kita untuk mengantarkan kematian. Orang tua dulu sering menyampaikan kalau ada orang mati kita datang, pas kita mati banyak yang datang. Kalau pas ketika orang mati kita nggak mau datang, jangan salahkan kalau kita mati nggak ada orang yang datang. Gitu kan orang tua ngajarin kita motivasi. Tapi Nabi mengatakan manit taba'a janazata muslimin wa kana ma'hu ayyusalliya 'alaiha wa yudfanu wa hatta yufraga wa yudfan fa innahu yarji'u minal ajri bikiratain. Kalau kita ngiringin jenazah, kemudian jenazah itu kita ngikutin sampai hatta yusalli 'alaiha, sampai disolatin. Wa yafru min dafniha, sampai selesai dikuburkannya, kita pulang tuh mendapatkan 2 qirat pahalanya. Kullu qiratin misla Uhudin. 1 qirat itu seperti gedenya gunung Uhud. Kalau kita wa may yusalliya walam yadfan, kemudian wa yarji'u qabla ayyudfana, kemudian dia pulang sebelum dikuburkan, kana yarji'u bikiratin, maka dia pulang hanya bawa 1 qirat, hanya 1. Yang ini gambarkan apa? Motivasi kita mengantarkan jenazah, mensolatin jenazah. Hanya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu kolektif. 1 orang melaksanakan maka yang lain gugur. Itu fardu kifayah. Kalau semuanya nggak ada yang melaksanakan sholat jenazah, nggak ada yang menguburkan, maka semuanya
dosa semua. Itu fardu kifayah. Beda dengan fardu ain seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu fardu ain. Dirinya sendiri yang dosa, tidak melibatkan orang lain. Ini bicara soal kematian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bicara kematian begini membuat kita kadang-kadang jadi termenung. Saya udah umur berapa ini? Kira-kira berapa lama lagi? Ternyata orang mati nggak ngelihat umur, ngelihat ajal. Ya, ngelihat ajal. Kita nggak tahu sampai kapan ajal kita, nggak ada yang tahu, termasuk yang gaib itu. Makanya ini disambung di dalam surat Al-Munafikun ayat 11, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'mal. Allah tidak akan pernah mengakhirkan ajal kita. Ajal nafs tidak akan pernah diakhirkan. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna wala yastaqdimun. Ini tidak akan diakhirkan, juga tidak akan dimajukan. Ajal kita tetap segitu. Wallahu khabirum bima ta'mal. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Tapi kenapa kok kita ini kadang-kadang berdoa panjang umur? Ya, bapak-bapak panjang. Allahumma tawil umrona. Ya Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita. Kalau umur lebih dari 100 tahun itu nyusahin. Ya, nyusahin yang hidup, nyusahin yang mati. Yang mau mati maksud saya. Ya, nyusahin orang yang hidup, yang nyusahin juga yang mau mati. Artinya orang tua pun susah. Beban buat anak-anaknya, beban buat dirinya sendiri. Lalu buat apa Pak kita berdoa panjang umur? Kalau umur tidak maju, tidak mundur. Kita ada mengatakan dengan doa panjang umur, doa umur kita penuh berkah. Doa kita bagaimana umur kita ini efektif untuk melakukan kebaikan. Ibu bapak sekalian, ada orang yang umurnya 100 tahun tapi tidak punya makna apa-apa. Ada umurnya sebentar tapi maknanya itu besar. Imam Syafi'i itu umurnya cuman 54 tahun. 150 lahir, 204 itu wafat. Tapi sekarang ada enggak orang yang tidak kenal Imam Syafi'i? Sebentar umurnya. Tetapi karyanya, tinggalannya. Jadi berapa lama kita hidup bukan itu yang dihitung. Tapi seberapa besar wa asyarahum tinggalan kita di dalam hidup ini. Yang tentu bekal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panjang umur, berdoa, mudah-mudahan semuanya kita lalui umur kita itu dengan kebaikan-kebaikan sehingga berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Setiap tambah menit, tambah kebaikan, tambah waktu, tambah kebaikan. Meskipun umurnya panjang, mungkin secara waktu tapi tidak banyak manfaat. Kita itu loh yang kita hindari dan berdoa mudah-mudahan lebih banyak bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Silakan ada yang mau bertanya? Silakan Ibu namanya dan pertanyaannya apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Umiyati Ustadz dari pengajian Miftahul Jannah, ingin bertanya. Amalan-amalan apa yang perlu dipersiapkan ketika usia kita sudah mencapai di atas 40 tahun? Hanya itu aja Ustadz, makasih. Waduh, amalan apa Kiai? Kalau udah lewat 40 supaya masuk surga ya Bu ya, gitu Bu? Oh gitu maksudnya. Nah, katanya apa bahasa Inggrisnya life begin at 40. 40 ya. Jadi kita memulai hidup dari 40 tahun. Nah, jadi kalau 40 tahun belum insaf-insaf juga memang dia karakternya nakal. Kalau umur 40 tahun juga belum dia juga sadar-sadar, mungkin selamanya dia tidak akan sadar. Jadi orang menyebutnya 40 tahun kok belum sadar-sadar juga. Apa yang perlu dilakukan? Biasanya 40 tahun itu hanya meneruskan dari kebiasaan umur sampai 40 tahun. Maka mapannya itu orang di 40 tahun. Tapi sekarang bisa diubah ya Pak? Bisa. Pertama diubah dengan cara doa. Ya Allah, berikanlah kami umur yang berkah. Berikanlah kami waktu-waktu yang untuk kebaikan. Itu doa yang pertama. La yuraddul qada'u illa bidu'a. Tidak bisa mengubah takdir qada Allah kecuali dengan doa. Jangan diremehin. Maka kalau ngaji jangan pulang dulu sebelum doa. Wah udah jelasin ustadznya. Pulang, ustadznya doa di belakang pergi. Itu yang intinya ditinggal. Nah, doa pertama. Yang kedua, pastikan kita jadi orang yang husnudzon kepada Allah,
dan kepada orang lain. Kalau ada suudzon apalagi pada Allah, ya Allah saya kok jadi mulai dulu begini terus, kenapa melarat terus, kenapa kok saya paling gak nyaman, coba tetangga saya, coba saudara saya. Suudzon kepada Allah, jangan, itu pasti tidak baik. Ubah, mungkin ini yang Allah kehendaki menjadi jalan saya ke ini dunia yang nanti dapatkan di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan hari-harinya disibukkan dengan kebaikan. Bisa dengan zikir, bisa membantu orang, bisa cari ma'isyah, membantu suami, yang suami cari ma'isyah, itu ada juga adalah pahala untuk keluarganya. Kalau itu sudah tiga-tiganya bisa dilakukan, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Karena apa? Kita mati ini sesuai dengan kebiasaan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali mati Islam. Lalu ditanya, ya Rasulullah gimana cara mati Islam? Man asya ala syai'in mata alaihi. Katanya kitab Ibnu Katsir. Orang yang punya kebiasaan tertentu, kebiasaan itulah yang mengantarkan kematian. Yang jadi copet seringkali matinya pada saat nyopet. Orang yang jadi maling seringkali matinya saat jadi maling. Orang yang jadi sopir seringkali matinya penyakitnya karena kena angin, ginjal, dan tidak sedikit kori. Nah, orang ahli dakwah pas pegang mic mati. Ada. Jadi kebiasaan ini yang mengantar kematian. Yang profesor kena stroke. Orang yang jadi sopir tabrakan di jalan. Jadi seringkali kematian itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan kita. Kalau kita biasa dalam kebaikan, insya Allah husnul khotimah. Tapi yang biasa buruk, na'udzubillah min dzalik, tanpa pertolongan Allah biasanya mengantarkan kematian. Kecuali Allah memaafkan, Allah memberikan rahmatnya. Sehingga kematiannya mendapat kematian yang soleh dan husnul khotimah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Bu, udah jelas? Ya, insya Allah. Habis sholat doa, ikutin, jangan buru-buru ya. Terus habis tadi kata Kiai apa? Banyak-banyak melakukan amal soleh gitu ya Kiai ya. Soleh. Kebaikan ya, karena yang banyak kita lakukan itu yang menentukan insya Allah wafatnya dalam keadaan seperti apa. Pada Mudah-mudahan diam kita semua kalau husnul. diomongin kematian. Gimana Kiai? Pada diam semua kalau diomongin kematian. Gak ada yang ketawa. Mau masuk surga Bu? Insya Allah mau Pak. Mau duluan? Gak ada yang mau. Baik, kita akan lanjut lagi. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih banyak Kiai. Matur suwun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق
الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak. Apabila nyawa telah sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmu lah. Pada hari itu kamu dihalau. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang dibacakan tadi adalah surah ke-75, surah Al-Qiyamah, ayatnya 26 hingga 30 yang dibacakan oleh hafiz kita, Ananda Dana yang luar biasa ya. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak menjadi para penghafal Quran dan menjadi hamalah Quran ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Rohim Hadi Anwar. Silakan Ustadz. Terima kasih Bang David. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-mujtaba wal muqtafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi dabil urfa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du, hadratal afadil wal muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para ibu nyai, para asatidah yang senantiasa kaula nyuwun pandonganipun lan iti restunipun. Para jamaah pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pemirsa yang ada di Masjid Raya Harapan Indah Bekasi, mugi-mugi pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan bahas kajian tafsir surah Al-Qiyamah ayat 26 sampai dengan ayat 30 yang menceritakan tentang situasi yang sangat mencekam bagi orang kafir, tetapi situasi yang menggembirakan bagi orang iman. Tadi seringkali para ulama menyebutkan bahwa al-maut tuhfatul mu'min, kematian itu adalah hidangan, rampatan bagi orang iman. Al-maut tamamun ni'mah, kematian itu adalah kenikmatan yang paling sempurna. Tapi kadangkala Bapak Ibu jamaah, banyak orang yang ketakutan. Seringkali kita lan panjenengan sami wedi nek badhe kapundhut kalian Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Betul apa betul? Padahal kita semuanya pasti akan mati. Olehnya itu di dalam surah Al-Qiyamah ini dijelaskan, diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saqi ila rabbika yauma idzin masaq. Ini menceritakan sebuah peristiwa jamaah yang dirahmati Allah. Dikatakan kalla, artinya tidak. Itu adalah makna di dalam sebuah tafsir dikatakan ingat dan waspadalah. Bahwa idza balagatit taraqi, ketika roh sudah sampai kerongkongan. Bapak Ibu jamaah, roh itu ketika dicabut oleh malaikat Israel, itu dimulai pencabutannya adalah dari apa? Saking pundi? Saking sikil. Dari kaki. Dari kaki. Kaki niku sikil. Oh sikil, iya. Sikil niku suku. Oh, iya. Suku niku ya sikil. Tadi.
ditarik terus sampai. Makanya tadi saya sebutkan ketika orang beriman dipundut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pengambilannya seperti halnya orang mengambil itulah apa namanya? Benang dari tepung. Pengambilannya itu seperti orang mengambil benang dari tepung. Ini diterangkan di sini ketika Rasulullah sampai di kerongkongan wakila manrok, dikatakan siapa yang mampu menyembuhkannya, ini artinya memberikan penyembuhan, dalam artian ini adalah yang memberikan kenikmatan, yang memberikan pertolongan. Wa dhanna annahul firaq, wah koyok-koyok ya aku ki arepe mati memang. Seakan-akan aku ini memang yakin akan meninggal dunia. Dia berprasangka orang yang diambil ini. Wal tafatis saku bisak, dan bertaut antara betis kiri dan betis kanan. Niki nek wong jenenge wong wedi, ngapunten nih saya contohkan. Mungkin sampean gak paham. Ning wong wedi niku ngeten, bertaut antara gregel Ibu. Ngertos? Ya. Paham? Lu apa ini mau diambil nyawanya kok bertaut antara betis kanan dan betis kiri. Itu artinya ketakutan. Coba Bapak Ibu kalau mengapunten ini, seumurnya ada masalah besar kan. Betul? Bertaut antara betis. Tidak ada orang ketakutan gagah ngeten mboten enten. Tidak Tidak ada pasti. Jemaah. Nggih, paham nggih? Itu kenapa? Karena dia takut. Takut. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Dan kepada Tuhannya pada hari itu kamu akan dihalau masuk surga apa masuk neraka. Mendapatkan nikmat apa mendapatkan laknat. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu marilah kita persiapkan hidup kita ini. Di dalam kehidupan kita ini, nek pun paham panjenengan sami badhe wangsul dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan di mana tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti kita akan meninggal dunia. Ya. Dan meninggal dunia itu harus dipersiapkan. Olehnya itu Al-Fakir teringat apa yang pernah ditanyakan dan disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar. Rasulullah sampaikan, ya Abu Dzar, jaddidus safina fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, perbaiki, perkuat, percantik sekocimu, kapalmu, perahumu, karena lautan itu dalam. Apa maknanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika seseorang meninggal dunia, ketika kita hidup di dunia, ngapunten, ini adalah ibarat lautan. Maka lautan ini bisa kita seberangi apabila kita punya kapal yang besar dan kuat. Nggih napa nggih? Betul apa betul? Betul. Saya angkatan laut, tahu persis. Kalau kita lagi berlayar, kapal kita besar, kapal kita canggih, kita berlayar di atas samudra walaupun ada badai apapun. Memang goyang, tapi tetap sampai ke dermaga. Gini apa nggih? Betul. Donya niki banyak riduan, banyak ujian. Maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun. Kadang-kadang akhir zaman itu orang yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirata wa yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Orang lebih cinta dunia lupa akhirat, orang lebih cinta kehidupan lupa kematian. Bahkan dikatakan wa yuhibbunal kusura wa yansaunal kubura. Orang lebih cinta terhadap panggung-panggung dunia sehingga dia lupa kuburnya. Orang lebih mempersiapkan rumah yang ditinggali sementara ketimbang rumah yang ditinggal. Ngapunten, orang yang ditinggalkan selamanya ketimbang yang ditinggali selamanya. Namanya. Yang ditinggalkan selamanya rumah
dunia. Iya. Yang ditinggali selamanya rumah Dunia. akhirat. Oh. Pulau Wang Sulimale. Pulau Wang Sulimale itu saya ulangi lagi. Kalau rumah dunia itu adalah rumah yang ditinggalkan. Gini Bang Ge? Oh iya iya. Kalau kuburan rumah yang ditinggali lebih lama di kuburan daripada di dunia. Iya iya iya. Bapak Ibu jamaah gitu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaddidus safina fa innal bahra amikun. Perbaiki kapalmu, artinya mari kita berusaha memperbanyak amaliyah sehingga kita tidak gampang tergoncang dan tercabik-cabik urusan dunia. Iya. Yang nomor 2, wahuddizada kamilan fa inna safaru ba'idun. Perbanyak, siapkan bekalmu karena kamu akan menuju satu tempat yang jauh. Tiang mati ini perjalanan jauh. Makanya harus dipersiapkan bekalnya. Yang ketiga, wa khafifil himla fa innal aqabata ka'udun. Peringan bebanmu karena kamu seperti halnya naik yang berat. Kalau seseorang tidak banyak membawa beban, naiknya kan gampang Bu Ge. Tapi kalau bebannya banyak, sulit. Yang keempat, wa akhlisil a'mal fa innan nakida basirun. Beramalah dengan ikhlas karena pencatatnya selalu memperhatikan. Bapak Ibu jamaah, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo silakan. Ya baik, terima kasih banyak Ustadz. Silakan Ibu, Bapak yang mau bertanya, monggo Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fari dari Majelis Saripati Kopi Masjid Raya Kota Harapan Indah. Ya. Monggo Pak. Pertanyaannya, saya secara pribadi merasa walaupun umur saya kepala 3, tapi merasa masih kepala 2 atau bahkan kepala 1, apalagi kalau jauh dari masjid. Apalagi kalau ketemu teman-teman kerja gitu, sukanya maksiatnya kebablasan Pak Ustadz. Itu yang bikin saya was-was, makanya dekat dengan masjid. Saya pernah dengar mungkin hadis seperti Rasul bilang amaludunya ka'ana tamutu abadan, ta'isu abadan, amalul akhiratu ka'ana tamutu godan. Tapi dalam konteks kehidupan sehari-hari begitu saya keluar dari masjid atau keluar dari majelis ilmu seperti ini lupa. Apalagi waktu ketemu teman-teman ada godaan ini godaan itu udah yang disampaikan Ustadz walau mungkin saya catat kadangkala gitu lupa semuanya. Jadi ketemu ini terus ke tempat-tempat maksiat itu tips biar kita selalu ingat kematian itu. Walaupun di tempat maksiat itu seperti apa Ustadz kan tahu sendiri, Ustadz juga punya pengalaman di kapal, banyak hal-hal yang semacam itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tobatnya tobat sambal ya, sambal tomat ya kan. Hari ini tobat, besok kumat. Silakan Kiai, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya bahwa memang kadangkala kita itu walaupun sudah berumur secara hitungan tapi secara semangat masih terasa muda. Betul apa semangat boleh aja sama walaupun hitungan umur itu kelihatan banyak tapi hitungan semangat masih selalu muda. Itu istilahnya semangat jiwa muda. Betul apa. Cuman yang tidak boleh itu adalah selalu salah dan selalu salah. Walaupun menungson itu tempatnya salah. Karena apa? Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu dikatakan manusia karena tempat salah dan dosa. Olehnya itu mari kita sama-sama boleh kita salah tapi tobat. Baik. Ojo sampai tobat lombok itu seperti yang sampean meni yang kayak lombok man. Mudah-mudahan berkah dan barokah. Amin, makasih. Waktu habis. Makasih banyak Kiai. Ibu-ibu emang nggak bisa dipancing lagu ya. Main nyamber aja udah. Ikut nyanyi ya ampun. Dulu pernah itu Bu audisi itu KDI. Tapi tertolak karena kiai.
Bisa didengar di Spotify nanti ya Bu ya. Baik, silakan. Anda semua pastinya punya banyak pertanyaan ya, tapi kalau Anda ingin tahu informasi lebih banyak tentang kajian Islam setiap akhir pekan ya, antara Sabtu dan Ahad, sudah pasti jangan pindah channel, hanya di iNews TV, program Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih banyak Yai. Habis ini kita akan lanjutkan kajian kita, tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. Malaikat memuji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama-sama kita simak adalah surah ke-7 dari Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf, ayatnya ayat ke-34. Dan untuk memaknai ayat tersebut, mari sama-sama langsung kita simak tausiah dari guru kita, Ustadz Abidullah Abdullah, dengan tema bekal menghadap Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa adalla wa ahda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Bapak Ibu serta pemirsa iNews TV yang saya hormati dan yang saya muliakan. Saya gemeter tadi mendengar alunan ayat suci Al-Quran yang berbicara tentang kematian. Rasanya seperti kita sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau ditanya sudah siap atau belum kita meninggal dunia, tentu jawabannya pasti belum siap. Karena hakikatnya saat ini kita hidup
adalah sedang menunggu kematian. Agar kita tidak jenuh dalam menunggu kematian ini, Allah berikan kepada kita mainan-mainan. Allah berikan kita keluarga, Allah berikan kita harta, Allah berikan kita jabatan-jabatan yang tujuannya hanya agar kita tidak jenuh dalam menunggu kematian. Semua kita yakin dan tahu pasti akan mati, tapi semua kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati. Ini merupakan rahasia Allah yang siaga atau tidak siaga, kita harus siap menghadapinya. Kalau yang ada di hadapan saya ini Bapak Ibu kira-kira udah siap belum sih sama mati ini? Belum siap ya? Jujur amat Bu. Belum. Semua kita pasti belum siap. Tapi ketentuan kematian sudah ada di tangan kita. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya, pasti tidak bisa maju dan tidak bisa mundur walaupun hanya sesaat. Iza jaa ajaluhum. Ini dimaknai ketika datang ajal mereka. Sebetulnya Bapak Ibu, sebelum ajal datang pada setiap kita, ada tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah nyatakan fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya orang yang mau meninggal dunia, Allah akan tajamkan mata batinnya sehingga dia bisa menembus alam yang di sana, di alam barzah, dan bisa berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sehingga kadang-kadang tanpa kita sadari, pada saat kita dalam keadaan sakit misalkan mau meninggal dunia, yang kita lihat adalah bayang-bayang orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang pada hakikatnya ini bukan sebuah halusinasi, tapi ini sebuah hakikat, sebuah hakiki yang memang betul-betul orang-orang yang telah meninggal dunia itu bisa kita lihat dengan ketajaman batin yang Allah buka ketika kita mau meninggal dunia. Coba Bapak Ibu, kadang-kadang kita mendapati saudara kita nih lagi sakit, kemudian dia mengatakan, "Nak, tadi malam aku melihat kelebatan bapakmu datang. Kakekmu datang, ada pesan yang disampaikan kepadaku. Apakah ini sebuah halusinasi?" Jika memang orang ini akan meninggal dunia, itu bukan sebuah halusinasi, tapi itu sebuah fakta bahwa orang tersebut sudah dibukakan ketajaman batinnya sehingga bisa menembus alam yang akan disinggahinya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam menghadapi kematian tentu ada persiapan-persiapan, ada bekal-bekal yang harus kita canangkan dari sekarang. Ulama-ulama kita menjelaskan kepada kita bahwa salah satu cara kita untuk bisa menghadap Allah dengan bekal yang memadai, bekal yang cukup buat kita, yang pertama adalah banyak menyebut nama Allah, banyak berzikir kepada Allah. Dan dengan berzikir ini adalah cara kita agar kita bisa disebut Allah, diingat Allah. Dan pada saat kita membiasakan kita dalam berzikir, maka pasti Allah akan mengingat kita. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, pasti aku akan ingat kalian. Pada saat kita akan menjelang ajal datang, menurut penelitian para ilmuwan, bahwa pada saat itu hanya menyisakan daya ingat kita tinggal 40% saja. Dan pada saat daya ingat kita hanya menyisakan tinggal 40%, yang kita ingat hanyalah apa yang menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Kalau kebiasaan hidup kita banyak menyebut nama Allah, maka insya Allah dalam hembusan nafas kita yang terakhir, kita akan bisa menyebut kalimat tauhid,
la ilaha illallah, sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, bekal yang harus kita persiapkan tentu adalah amal soleh. Amal baik tanpa ikhlas tidak bisa disebut amal soleh. Tapi amal soleh adalah amal baik yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Dan amal soleh adalah salah satu bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun mungkin Bapak Ibu ibadah kita masih seperti ini. Di sini ada nggak Pak yang ibadahnya kadang-kadang suka lambat sholatnya? Ada Pak? Bu, ada. Ya walaupun kayak begitu, tapi kita punya kewajiban untuk menyembahnya dan wajib kita punya keyakinan bahwa sesungguhnya kita punya kemampuan untuk bersujud walaupun sujud kita tidak banyak. Orang-orang seperti saya, orang-orang seperti kita, yang penting kita sudah melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan kita melaksanakan perintah Allah, di dalam sujud kita banyak bermohon kepadanya. Allah matikan kita nanti dalam keadaan sujud dan insya Allah bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Silakan. namanya Ibu, terus juga pertanyaan. Wah, ini bajunya hijau ini Ibu. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Andi Erni Supriyani. Saya perwakilan dari Fatayat Tarumajaya. Ya. Pertanyaan saya gini Guru, bagaimana tips kita untuk menghadapi ajal supaya kita itu nanti tenang, damai gitu. Itu aja Guru. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin maksudnya pada saat menghadapi sakaratul maut gitu ya Bu ya. Biar gampang lepasnya gitu ya Bu ya. Ya. Biar enak gitu ya Bu ya. Ya, betul. Ya, silakan Kiai Fadil. Imam Ghazali dalam sebuah kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan kepada kita bahwa di saat kita menghadapi kematian itu ada dahiyah-dahiyah. Ada musibah-musibah yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Musibah itu bernama sakaratul maut. Dan musibah itu juga hadirnya malaikat maut dengan penjelmaan, penyerupaan yang nanti akan berpulang kepada amal perbuatan manusia. Kalau misalkan dia orang yang baik, maka malaikat maut itu nanti akan menjelma menjadi seorang pemuda yang tampan rupawan luar biasa. Bahkan seakan-akan dia mengatakan jika tidak ada surga maka cukup bagiku hanya melihat tampang daripada malaikat maut tersebut. Namun jika itu bukan orang baik, dia orang jahat misalkan, maka nanti malaikat maut itu akan menjelma dengan penjelmaan seburuk-buruk rupa. Dan seakan-akan dia mengatakan jika seandainya tidak ada neraka, maka cukup baginya sebagai neraka yang sangat menyakitkan. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa menghadapi kematian dengan tenang? Tentu di dalam setiap desahan nafas kita. Para ulama-ulama mengajarkan, masuk dan nafas kita hendaknya kita selalu iringi dengan lafzul jalalah. Masuk nafas, Allah. Keluar nafas, Allah. Allah, Allah. Kullu mutanaffisin yus'alu bisu'alain. Setiap napas itu pasti akan dipertanyakan oleh Allah. Untuk apa napas yang kau keluarkan dan untuk apa napas yang kau hembuskan, yang kau masukkan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa banyak berzikir, menyebut Allah, lafzul jalalah. Mudah-mudahan itu menjadi cara kita untuk menenangkan nanti pada saat sakaratul maut datang menjemput kita. Masya Allah, terima kasih banyak Kiai. Jadi katanya Ibu, saya pernah dengar dari guru-guru, baca juga di beberapa kitab ya. Kalau zikir itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, sudah menjadi bagian dalam nafas kita, katanya dalam mengambil keputusan pun, itu pun juga akan selalu melibatkan Allah.
Insya Allah mudah-mudahan berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Amin, 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 amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Kiai, terima kasih banyak Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Dari Fatayat NU nih hadir di sini, terima kasih. Dan juga buat Anda pemirsa, setelah ini masih banyak lagi yang akan hadir di sini di Cahaya Hati. Jadi tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. وقت سهر بيضيء Assalamualaikum. Pak, Bu, saya mau pantun boleh? Ke hutan kayu lewat kali pasir. Kita ngaji yuk, hayu sama Kiai Munawir ngaji. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Yang datang banyak, yang jawab nembe sepah. Padahal ngacir udah ngeden-ngeden. Allah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Harapan. Daerah mana, Bu? Bekasi, Masjid Raya. RT-nya siapa, Pak? Masjid Raya Harapan. RT-nya nggak tahu. Masjid Raya Kiai. Iya, Masjid Raya. Ya. Kota Bekah. Masjid Raya. Haparan Indah. Indah. Oh ya, jamaah Masjid Haparan Indah. Harapan. Iya, Harapan Indah ya. Masjid Raya Harapan Indah. Insya Allah mudah-mudahan hidupnya makmur. Amin. Makannya nggak bubur. Amin. Kulitnya nggak kendur. Amin. Insya Allah rambutnya nggak bertabur. Amin. Mudah-mudahan cepat masuk kubur. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Harapan Indah Bekasi insya Allah mudah-mudahan diberikan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Bo, ya. Ini ngajinya yang keras apa yang lembek? Keras. Pak. Ini ngajinya yang lama apa yang sebentar? Lama. Bapaknya minta yang lama, ibunya minta yang keras. Alhamdulillah. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar binasa. Iya. Binasa. Profesor Dr. Kiai Haji David Ali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa ini. Sehat Guru? Ya alhamdulillah, sehat Kiai. Aduh, tumben ini baju sama ini kita. Sama kan, bininya beda. Oh iya. Saya bininya satu, Kiai bininya berapa? Atuh. Oh berarti sama dong. Walaupun Bo. Ya. Bo. Ya. Walaupun saya nggak punya kumis kayak pagar kecamatan. Ya Allah, ini biangnya. Luar biasa ini. Ya. Kita kayaknya satu yayasan ini. Insya Allah. Amin. Pokoknya
top markotop dah. Apanya? Gitu. Ngajinya. Oh iya. Kita sambut apa? Sapa dulu di tetangga. Ada siapa emang? Ada yang cantik, memang aku Akui. usia muda pun ia miliki. Iya. Ada yang mau ngelanjutin tuh ibu-ibu tuh. Orang Ceribel ya bisa tahu ya. Ceribel. Saya mau tanya dulu ya. Tanya dulu namanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. What's your name? Sutitik. Oh, Sutini. Sutitik Pak Ustadz. Tuh. Sutitik. Pak. Titik. 1.2 koma. Iya. Biar dia cantik, tapi belum ada yang punya. Udah ada. Udah ada. Udah Udah ada. Bu Sutitik, asli dari jamaah mana nih? Al-Kausar Setia Mulya Tarumajaya Bekasi. Pokoknya ada jaya-jayanya ya. Tanya Sutitik artinya apa? Su artinya apa? Sutitik. Artinya. Sutitik artinya apa, Bu? Kalau menurut dari orang tua saya ya Pak Ustadz ya. Jadi Sutitik itu pemberian nama anak terakhir gitu. Jadi cukup saya yang terakhir gitu. Oh, maksudnya? Dalam tanda kutip setetes. Titik dia bilang, sudah titik jangan ada lagi Mi. Nah, Kata iya. gitu. Iya betul. Bu Sutitik. Baik. Suaminya kalau ngelihat istri nggak suka ketika istrinya pakai kacamata. Kenapa? Kenapa Pak Ustadz? Karena Bu Sutitik kalau bangun tidur nyari kacamata, bukan nyari suami. Bisa aja Pak Ustadz. Oke pemirsa, sebelum kita ngaji bareng-bareng, kita akan dibacakan yaitu surah Ar-Rahman ayat 63 dan 64. Silakan Bu Suti. Tidak, Bu. Baik Pak Ustadz, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Bu, Pak, kalau nefas begitu ya. Kalau baca Quran diliatin, itu biasa kadang-kadang Hamzah dibaca ya kan? Orang sono, orang laut. Kalau jamaah Masjid Harapan Indah insya Allah lebih parah. Ya Allah. Yuk kita bersama-sama, kita dengan bersamaan nada insya Allah. Kalau baca Quran pakai seni insya Allah enak, betul? Lah kalau baca Quran nggak pakai seni enak apa enggak? Ya enggak, jangankan Quran, nyanyi aja nggak pakai seni nggak enak, betul? Ini contohnya, nyanyi nggak pakai seni. Kecikini, gondang dia, enak nggak? Lah coba kalau misalkan pakai seni kan enak ya. Coba gimana? Coba ya Pak ya. Ya. Kecikini, aku begini. Gara dia. Allah. Nah, para pemirsa, mari kita bersama-sama dengan nada yang saya sering kita sampaikan. Mama, 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 mama. 1, 2, 3. Mama, 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 mama. Papa, 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 papa. Papa, papa, papa. Ya Allah, biasa kalau bareng-bareng mah cakep. Ya. Kalau dewekan nggak tahu tuh. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. فبأي آلاء
rabbikuma tukadziban. Tuh 2, 3. Mudhammatan. Tuh 2, 3. Ditahan dulu guna. Begitu dulu, Bu. Ya Allah. Nah, pemirsa, di sini pertama adalah hurufnya fa. Kalau di dalam ilmu nahwu sorofnya itu fa-nya fa fasihah. Fa. Ini mau jawab kenceng takut salah. Kalau fa itu hukumnya ada 10 kalau menurut ilmu nahwu. Tapi kalau menurut ilmu tajwid, ini menjadikan sifatul huruf namanya hamas. Understand? Understand? Yeah. Nah, kemudian di sini ada hamzah fathahnya du. Makanya harokannya berdi. Panjangnya cuma 1 Lip. Understand? Yes. Lanjut. Tukadziban di sini ada wakof, tulisannya lam alif, berarti lebih baik lanjut daripada berhenti. Bu, Ya. Pak, Ya. pengen lanjut apa berhenti nih? Lanjut. Ya lanjut dong. Namanya wakofnya wakof apa namanya di sini la fasla. Jadi apa namanya lebih baik lanjut daripada berhenti. Kemudian di sini lafal mudhammatan. Menurut Syekh Al-Imam Al-Zamzuri di dalam kitabnya Tuhfatul Atfal dijelaskan begini. Bu, Pak. Ya. Dengerin Pak, dengerin ya Pak ya. Ya. Di dalam kitab Tuhfatul Atfal dijelaskan begini. Wa aksamula zimil ladaihim arba'ah watilka kilmi wa harfiyun kasetnya habis. Menurut para ulama mad lazim itu dibagi menjadi ada namanya mad lazim kilmi, ada namanya mad lazim Nih nambah pelan jawabnya ya. Harfi. Mad lazim harfi. Mad lazim harfi biasanya itu satu huruf. Contohnya dalam surah Maryam, kaf ha ya ain qaf nun, itu namanya mad lazim harfi. Kemudian kilahuma mukhaffafun wa maqalun fahadhihi arba'atun tusallu. Nih ada yang ngeliatin Bang David. Iya. Saya baru kali ini baca syair dipelototin sama nenek-nenek. Nah, di sini termasuk mad lazim kilmi. Susah amat ya Allah. Nah, makanya kalau mad kilmi itu terbagi jadi 2. Juga namanya mukhaffaf dibaca ringan, ada namanya musaqal dibaca berat. Berat. Nah, di sini. Kemudian ini panjangnya 3 alif sama dengan 6 harof. Coba sekarang. Ayo. Nah, itu yang jadi masalah menjadikan beratnya di situ, namanya musaqal,
berat. Ada namanya mad wajib mutasil, ada namanya mad lazim yaitu mukhaffaf, ada musaqqal. Ada yang mad lazim har. Ya Allah, susah amat. Nah, di sini nih perhatikan, di sini kan ada tasdid. Makanya yuk kita ejak makhrajul hurufnya ya. Ma mim mam. Mami mumam. Muman. Mumam. Mani mamna. Mani mampan. Mani ma. Mani ma. Fa fi fu faf. Fa fi fu fa. Fu fam. Fu fam. Fani fafna. Fani fafna. Fani fafna. Fani fafna. Fani fa. Fani fa. Itu tempatnya hames, kudu nyember ya. Kudu nyemprot ya. Nyemprot. Ya, hames kan, bernapas kan, kudu napas kan. Gitu, kan hurufnya ada 10 ya Pak ya. Pak. Pak. Bo. Ya. Hurufnya ada 10. Loh. Fahassahu syahsun sakata. Oke, understand? Yeah. Ya, kalau udah yes ya udah lanjut. Tuh. Kemudian mod di sini dibaca kolko. Kolko. Artinya man. Tul. Man. Tul. Loncat. Itu bawa ketahuan sampai begitu banget ya Allah. Bawa pampers apa enggak itu? Nah, coba ya Allah. Lah kalau masih muda kan bisa nahan ya enggak? Qalqalatui yajma'uha qadbu jadid bayil ladza waqfin wasakenin tursyadi sambil gendong anak. Oh, nadal mati dibaca kolkola boro-boro Pak Ustadz ngapalin begitu, orang cucian saya kan udah banyak. Ya Allah, boro-boro ngapalin kolkola. Ngapalin belum bayar listrik aja belum bayar ini Pak Ustadz. Ya Allah. Iya benar. Udah ngaji boro-boro sambil gendong anak kan mestinya gitu ya. Iya. Begitu digendong sambil sholawatan kan begitu. Alamate anak begitu. Jadi biar anaknya soleh. Anaknya soleh. Anak yang soleh. Kan kalau dulu zaman waktu saya sekolah di Madrasah kan begini Madrasah. nih. Oh madrasah ya. Madrasah. Kan dinyanyiin bocah cilik-cilik. Lunggu ndari sandangannya api tumindake becik. Yeah. Allah pangeranku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, Quran panutanku. Begitu. Oh. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, udah ya? Udah ya? Udah. Ini baru mad lazim dibagi jadi ada kilmi, ada harfi. Kilmi dibagi jadi harfi dibagi jadi Makanya baca dalam kitab Tuhfatul Atfal itu menurut Syekh Al-Imam Al-Jamzuri dikatakan yaitu terbagi menjadi 4. Understand? Yeah. Insya Allah mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Dicoba dulu Bu Su. Coba Ibu Su Titik. Coba yang terakhir tadi yang dibaca. Mudah, ayo. Mudham. Ulangi lagi. Haknya panjang baru. Mudahammatan. Emang kudu ditekan iya. Baru bisa, iya kan? Ini buru-buru. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Amin. Burung gelatik belinya di Kampung Melayu. Cakep. Ibu Su Titik, I love you. Bilangin istri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu ya, ini bercanda Pak. Maaf ya Bu ya, maaf ya Pak ya. Baik, makasih banyak ilmunya Kiai. Makasih banyak. Pemirsa, kita belajar banyak hal hari ini. Setelah ini kita akan berdoa dengan guru-guru kita. Tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia.
Ibu-ibu sekalian dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah dan mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, wafat husnul khotimah dan masuk surga, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna bima yanfa'una, Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la dain illa qadaita wa la dhalan illa hadaita wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih para guru atas ilmunya hari ini. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, dimanapun saja Anda berada juga menyaksikan Cahaya Hati Indonesia di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan mengijabah setiap niatan baik kita serta kelak kita pulang nanti insya Allah pada saat waktunya tiba malaikat menjemput kita, kita sudah punya bekal yang cukup dan mudah-mudahan kita bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya David Ali undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu